Shalom jemaat Tanjung Balai Karimun, puji Tuhan sudah lama nggak bertemu. Dan hari ini minggu pertama dalam bulan yang ke-6 dalam tahun New Dimension ini, era yang baru. Bersyukur boleh menyapa saudara pagi hari ini. Sungguh saya juga bersyukur, sudah nggak kerasa hampir 2,5 bulan, 3 bulan kita ini bertapa saudara. Jadi saya pun memanjangkan janggut, rambut pun tidak dipotong. Nah pagi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tanjung Balai Karimun, saya ingin sharing, kita ingin bersyukur sebagaimana tema yang diberikan dari Gembala Pembina Rayon kita, saudara. Kita ingin bersyukur buat waktu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada suatu ketika di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4, Tuhan Yesus itu makan bersama dengan murid-muridnya. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara, Tuhan membawa murid-muridnya, saudara, dan dikatakan apa? Kamu nggak boleh meninggalkan Yerusalem. Setelah Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga. Selama 40 hari dia menampakkan diri. Dan di dalam satu peristiwa, dia ingatkan murid-muridnya, kamu harus diam di Yerusalem, di kota, kamu nggak boleh kemana-mana. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, habis itu kita lihat menjelang dia naik ke sorga, dikatakan Yesus mulai membawa murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, katakan Yesus mengangkat tangannya, dikatakan apa saudara? Dan memberkati mereka. Ternyata Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang senantiasa memberkati hidup saya dan saudara. Tuhan rindu memberkati rumah tanggamu, keluargamu, istri, suami, anak-anak, usaha, pekerjaan, bahkan pelayananmu pun Tuhan rindu untuk memberkati. Nah saudara, sebagai orang percaya, apa sih respon kita ketika murid-murid melihat Yesus memberkati mereka dan Yesus pun perlahan-lahan terangkat ke sorga, saudara? Dikatakan apa saudara? Dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita, seharusnya respon saya dan saudara adalah sujud menyembah kepadanya, senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, habis Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid gak kemana-mana saudara. Dan dikatakan apa? Mereka 10 hari berdiam di loteng Yerusalem, menunggu Roh Kudus itu turun. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 15, ketika Roh Kudus itu turun, murid-murid itu berbicara bahasa-bahasa yang baru, bahkan mereka dikira mabuk saudara. Dan Petrus berdiri dan Petrus katakan, mereka bukan orang mabuk, mereka tidak mabuk karena hari masih pukul 9 pagi saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, habis itu saudara, ketika Roh Kudus turun sebagaimana janji Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi masalahnya sekarang saya dan saudara nggak bisa bergerak, kita disuruh diam. Artinya apa saudara? Ada sesuatu yang Tuhan sedang bicara buat gereja Tuhan, buat saya dan saudara. Tuhan sedang berbicara juga buat dunia ini secara keseluruhan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan melalui situasi peraturan pemerintah banyak menyuruh saya berdiam, tinggal di rumah, jangan tinggalkan kota. Catat itu saudara, di rumah saja dikatakan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita mau lihat kilas balik saudara. Kalau Tuhan mengizinkan banyak perkara supaya saya dan saudara untuk duduk manis, untuk diam di rumah, untuk menanti-nantikan Tuhan, tunggu sesuatu. Gereja Tuhan juga bingung kita saudara. Para hamba Tuhan juga dengan cepat harus
menyesuaikan diri. Dulu kita nggak biasa dengan online, dengan YouTube, saudara. Tetapi 2 bulan terakhir, 1 bulan setengah terakhir, memaksa kita di seluruh rayon misi ini, saudara, berusaha untuk mengadopsi. Kita belajar dengan cepat, kita menyesuaikan dengan cepat. Maklum, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja kita ini kan gereja misi. Jadi kita terus bergerak man to man, one by one, ke kampung, ke kota, ke pulau. Kita jarang sekali memperhatikan media sosial yang berkembang dengan luar biasa, media digital. Tapi tiba-tiba saya dan saudara dipaksa. Di dalam saat berdiam diri inilah kita mulai menyesuaikan diri. Nah, saudara ini kasih Tuhan, kalau kita lihat kitab Yesaya pasal 25 ayat 4 bilang begini, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Hari-hari ini saya dan saudara nggak punya jalan pilihan lain, saudara, kecuali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dan kesesakannya, dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Saudara, Yesaya mengisahkan kalau Tuhan Allah itu adalah tempat shelter, tempat perlindungan saya dan saudara. Nah, mari hari-hari ini kita andalkan Tuhan. Mari kita belajar kenapa Tuhan mau saya dan saudara ini masuk dalam shelternya Tuhan, masuk dalam kediaman pemberhentiannya Tuhan, saudara. Dari sejarah Alkitab kita bisa lihat, saudara, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang beriman dipaksa Tuhan untuk berdiam, dan hasil setelah mereka berdiam, Tuhan mengurung Nuh. Ketika disuruh buat bahtera, saudara, habis Nuh bekerja dengan keluarga menyiapkannya, dan datanglah banjir. Nuh dan keluarga dipaksa berdiam bersama dengan para hewan di dalam bahtera kurang lebih 1 tahun. Tetapi ketika dia keluar dari bahtera, apa yang terjadi, saudara? Anaknya Sam, Ham, dan Yafet dikatakan itu menjadi bapak bangsa suku-suku tertentu. Nah, saudara ini kasih Tuhan, begitu juga tadi dengan murid-murid. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, saudara, mereka disuruh berdiam di loteng Yerusalem selama 10 hari. Dan setelah berdiam diri itu, Roh Kudus dicurahkan, mereka menerimanya. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu juga dengan Elia. Elia satu kali dia harus lari bersembunyi, berdiam diri di sungai Kerit sebelum dia mengalahkan Baal. Yunus sama juga, saudara, dia bersembunyi, dia mau lari, dia akhirnya harus masuk perut ikan selama 3 hari 3 malam sebelum dimuntahkan. Dan akibat dia berdiam diri, ketika dia keluar dari perut ikan, kota Niniwe, satu kota bertobat. Nah, saudara ini kasih Tuhan, bagaimana Tuhan juga mengurung, saudara, Yohanes di Pulau Patmos dan berdiam diri di masa tuanya, sehingga kitab Wahyu itu boleh diturunkan. Dikatakan Tuhan juga mengurung Yakub dari kejaran Esau, saudara. Karena Yakub menipu orang tuanya sendiri, saudara. Bukan hanya menipu orang tuanya, saudara, ayahnya, tapi dia juga menipu abangnya Esau. Dan dia harus melarikan diri, bertemu dan tinggal di rumah seorang yang namanya Laban, yang akhirnya jadi mertua. Bertahun-tahun, saudara, Yakub berdiam di rumah mertuanya sampai lahir satu bangsa yang namanya Israel. Nah, saudara, Musa juga harus dikurung 40 tahun, saudara, sebelum dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa lagi? Yusuf. Dari umur 17 tahun sampai umur 30 tahun. Dia menjadi budak dan jongos di penjara sampai akhirnya dia dikeluarkan dan dia menjadi pemimpin orang nomor 2 di Mesir. Kadang-kadang kita ini perlu didiamkan, saudara. Kita perlu nggak bergerak kemana-mana, supaya kita ini semua diproses dengan rencana Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu boleh digenapi. Daud, saudara, dia harus, waktu dia sudah diurapi menjadi raja, saudara, dia nggak otomatis jadi raja. Dia harus menunggu 15 tahun baru dia ditabiskan jadi raja. Setelah dia mengalami begitu banyak proses, dikejar oleh Saul, saudara, dikejar oleh musuh-musuhnya, dan sampai satu titik dia jadi raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bukan hanya jadi raja, tapi dia menjadi raja yang dikatakan orang yang dikenang Tuhan. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Tuhan bilang apa, saudara? Aku sudah menemukan Daud bin Isai, seseorang yang merupakan bagian dari jantung hatiku. Setelah melewati proses yang begitu panjang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Daniel harus dibuang bertahun-tahun
Saya mencatat ada 4 kerajaan, saudara, di mana Daniel dibuang di dalam pembuangan. Dia harus hidup bertahun-tahun di istana raja, bahkan dia suatu kali dimasukkan juga ke gua singa. Tetapi apa yang dihasilkan Daniel, saudara? Kitab Daniel sesuai dengan namanya. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Bukan hanya Daniel, saudara. Di dalam perjanjian baru ada yang namanya Paulus. Paulus berdiam di penjara beberapa tahun, dan akhirnya dia menghasilkan apa? Surat-surat pengembalaan, seperti surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, surat Filemon. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan Yesus sendiri pun harus dikurung 3 hari 3 malam. Di mana, saudara? Di dunia orang mati. Supaya apa? Saya dan saudara boleh diselamatkan. Untuk itu hari ini kita mau belajar, saudara. Untuk segala sesuatu waktunya Tuhan. Kita mau mengucap syukur senantiasa. Kita mau beribadah dengan rasa syukur. 2 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 bilang begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin, saudara. Dan selanjutnya kita mau hari-hari ini ibadah saya dan saudara diisi dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tanjung Balai yang saya kasih, yang saya hormati, ingat, hari-hari ini kita masuk dalam namanya tahun yang Ain P, saudara. Mulut ini penuh kuasa. Biarlah mulut saya dan saudara selalu penuh dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan, saudara. Saudara, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 bilang begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Biarlah mulut kita ini hari demi hari kita senantiasa mau berterima kasih sama Tuhan. Saya ini memang kadang-kadang suka keceplosan, saudara, kalau melihat sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang lambat, sesuatu yang harus diulang-ulang. Tapi saya sadar juga kalau mulut ini harus dipakai untuk mengucap syukur senantiasa. Nah, saudara, ucapan syukur apa saja? Yang pertama, saya mau mengucap syukur atas keselamatan hidup ini, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti Bapak Ibu ketahui, waktu itu saya ingat, saya kembali flashback untuk tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret. Saya itu isi retreat di Lembang, saudara. Nah, tanggal 3 saya isi, tanggal 4 masih breakfast sama-sama, 4 siang saya terbang pulang ke Singapura, saudara. Dari Singapura saya ke Batam, tanggal 5 kami meeting bersama tim full time dari Windsor dan STT Rail. Kami sedang berbincang banyak hal tentang kampus. Nah, saya ingat betul tanggal 6, tanggal 7, saudara, saya itu ke Tanjung Pinang. Saya doa pagi, saudara, dan urapan itu begitu kencang, tapi saya bersyukur saya nggak langsung tumpang tangan, saudara. Nah, harusnya tanggal 9 kita itu mau doa pengerja. Waktu itu dari Anambas bilang, Pak Ronald telepon saya, kami sudah mau turun, kami sudah akan turun, kami pengen turun segera. Tetapi waktu itu saya cuma bilang apa, saudara, nggak jadi, karena saya harus ke Makassar dengan segera dan buru-buru. Nah, apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Saya terbang ke Makassar, dari Makassar saya ke Papua, dari Papua saya ke Bali, saudara. Dari Bali saya pulang ke Singapura, terus ke Batam. Setelah 2 hari saya berangkat lagi ke Jakarta, terus ke Ternate, saudara. Dari Ternate saya harusnya ke Bandung tanggal 22, saudara, khotbah di situ. Tapi 21 jadwal dibatalkan. Jadi dari Jakarta saya langsung pulang. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata kejadian waktu retreat tanggal 3 sampai tanggal 4, tanggal 5 di Lembang itu membawa malapetaka, saudara. Artinya tanpa kami sadari ada pembawa virus COVID, saudara, yang membuat sahabat, rekan, beberapa orang yang kita kasihi, saudara, itu dipanggil Tuhan. Saya bukan bilang mereka nggak dilindungi Tuhan, saudara. Mereka sendiri saya berani percaya Tuhan sudah punya rencana dalam hidup mereka, dan mungkin rumah mereka juga sudah siap, mahkota sudah tersedia. Dan saya cuma merasa bahwa saya diluputkan, dan habis itu saya memutuskan untuk karantina mandiri, saudara. Dan setelah itu, saudara yang dikasih Tuhan, saya masih ingat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan waktu minggu kemarin kami mesti tes lagi, saudara. Saya di swab, di rapid test, saudara. Dan kita bergumul, saudara, kenapa lagi nih, kok ada lagi sesuatu gitu ya, entah dari mana mulainya. Tetapi
Kita harus semua dosen, full time semua yang di Batam harus di swab. Tetapi saya mau bersyukur, saudara. Saya mau bersyukur apa? Karena saya merasa aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau keselamatan hidup. Kadang-kadang kita lihat kan bingung, saudara. Orang yang kita salami meninggal, orang yang jemput saya meninggal, saudara. Dan kadang-kadang kalau kita lihat flashback cerita kembali, saudara, gara-gara minum kopi orang bisa keracunan, orang takut ke mall, orang pergi ke pantai tiba-tiba kena ubur-ubur juga bisa meninggal. Jadi keselamatan itu begitu penting. Untuk itu biarlah hari ini saya mau ngajak saudara jemaat Tanjung Balai Karimun dan Subrayon Karimun ini, mari kita mengucap syukur senantiasa atas keselamatan hidup kita. Nah, saudara, ini kasih Tuhan di dalam kitab Mazmur 86 bilang apa? Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jadi biarlah hari-hari ini ada ucapan syukur buat setiap keselamatan saya dan saudara. Yang kedua, saudara, kita mau mengucap syukur atas apa? Kita mau mengucap syukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita sampai hari ini. 1 Timotius 1 ayat 12 bilang begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara dengar baik-baik. Apakah saudara full time nggak full time? Saudara pengusaha atau pekerja, saudara karyawan, saudara bos kah, pengusaha kah, ibu rumah tangga kah, mari kita mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu di dalam pelayanan. Jangan gampang kita tersinggung, jangan gampang kita saudara, meninggalkan Tuhan, jangan gampang kita ngambek, saudara. Come on man, sudah waktunya saya dan saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nggak gampang patah semangat, nggak gampang saudara kecewa. Hari-hari ini pun kalau saudara mau melayani pun sekarang nggak bisa, saudara, karena kita nggak diizinkan untuk ibadah. Makanya ketika ada kesempatan dan dipercayakan, saudara, kita perlu mengucap syukur untuk itu. Saya mengucap syukur, saudara. Pelayanan kematian saya terima, baptisan orang kalau memang waktu saya pas saya lakukan, kunjungan saya lakukan. Di setiap kesibukan saya selalu bersyukur untuk hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Saya bersyukur, saudara, kesempatan dimanapun saya boleh memberitakan Injil. Satu kali di kebun sawit pun seperti yang saudara lihat di gambar, saya lakukan. Kenapa? Karena saya percaya sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15, sebab barang siapa yang berseru kepada namaku akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, biarlah terus kita mau bersyukur buat kepercayaan, pelayanan, pekerjaan, apapun itu yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, yang ketiga, apa yang kita mau mengucap syukur, saudara? Kita mau mengucap syukur atas pengajaran firman yang mengubah hidup saya dan saudara. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita ini baca banyak buku, kita dengar banyak cerita, tapi itu semua nggak mengubah hidup kita, saudara. Ya, tetapi kita baca Alkitab, itu bisa mengubah hidup kita. Kita baca firman Tuhan menguatkan kita. Kita merenungkan firman Tuhan tambah membuat saya dan saudara lebih bergairah lagi. Makanya kita perlu bersyukur buat firman yang mengubah hidup kita. Kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dan dikatakan kamu menjadi hamba kebenaran. Saudara, kita bersyukur karena kita sudah dilepaskan dari dosa, dikatakan menjadi hamba kebenaran. Bersyukur untuk setiap pengajaran. Kita belajar dari firman yang kita dengar lewat gembala kita. Kita belajar dari apa, saudara? Kita belajar dari guru-guru yang mengajar kita, dari pembina yang mengajar kita, gembala pembina senior kita yang mengajarkan kita. Saudara, yang keempat, apalagi saudara? Kita ingin mengucap syukur, berterima kasih atas segala sesuatu.
Efesus pasal 5 ayat 20 bilang, ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya bersyukur untuk tim dari Karimun, saudara, Subrayon Karimun. Saya bersyukur untuk tim, saudara yang dikasih Tuhan, tim TBK yang umum. Saya bersyukur untuk tim TBK yang Mandarin. Saya bersyukur untuk tim TBK yang ada di mana, saudara, di pulau-pulau. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengucap syukur untuk segala hal. Saudara, kita mau mengucap syukur, bersyukur. Saudara, saya bersyukur buat gembala saudara yang mau mengembalakan saudara. Saya bersyukur buat gereja yang boleh terbangun, saudara, beberapa tahun, dan kita terus menanam gereja. Kita mau belajar, saudara. Kita nggak mau seperti Yudas yang datang sama Tuhan Yesus, mencium Tuhan Yesus, tapi ujungnya dia mengkhianati. Saudara perhatikan, Yudas itu dia punya the best pastor, saudara. Dia the best leader, gembala yang bagus. Dia punya Yesus, dia punya pemimpin yang the best, namanya Yesus. Dia juga mempunyai penasehat, advisor yang namanya Yesus. Dia juga mempunyai konselor, saudara, yang bisa kasih jalan keluar, nasihat, namanya Yesus. Guru dari segala guru, saudara. Tetapi Yudas tetap gagal. Kenapa, saudara? The problem is not with the leadership. Problemnya bukan dengan pemimpin seringkali, saudara, tetapi juga bukan karena gereja yang membuat yang bersalah, tetapi katakan jika karaktermu, attitude-mu katanya tidak berubah, saudara, dia tidak akan pernah mengubah engkau. Firman itu nggak pernah akan mengubah engkau. Karaktermu nggak berubah, bukan karena salah pemimpin. Karaktermu nggak berubah, bukan salah gembalamu, tetapi karena dirimu sendiri yang tidak mau berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kelima, saudara, sebelum kita akhiri dan masuk perjamuan kudus pagi hari ini, saudara, kelima, kita mau berterima kasih, bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan. Saya bersyukur melihat saudara boleh terlibat, melihat saudara berbagi dengan sesama, dengan komunitas yang memerlukan pertolongan, saudara. Kita mau bersyukur atas berkat di dalam keadaan keterbatasan kita. GBI yang di TBK boleh terlibat untuk membagi-bagi berkat buat orang lain. 2 Korintus bilang gini, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bayangkan, saudara, pemberian saudara bukan hanya mencukupkan secara jasmani, tetapi itu membuat orang bersyukur kepada Allah. Terima kasih untuk setiap berkat yang saudara boleh salurkan, boleh berbagi untuk sesama. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setelah ini, saudara, saya mau mengutip di Fox News baru-baru ini, saudara. Dikatakan Jenny Stetma, saudara ya, media dunia menjuluki wanita berusia 103 tahun ini Die Hard Jenny. Kenapa, saudara? Umurnya 103 tahun. Dia sudah harusnya mati karena dia kena COVID, saudara. 3 minggu dia koma, bergumul dengan hidup dan mati. Ternyata setelah 3 minggu dia sembuh, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu dia sembuh, pertama yang dia minta, saudara, adalah bir, saudara. Tetapi saya mau ambil contoh begini, saudara. Saudara, kitab Mazmur bilang, aku berseru kepada Allah, aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku engkaulah tempat perlindunganku bagiku di negeri orang-orang hidup. Saudara, kita mau bersyukur intinya kalau sampai hari ini saya dan saudara masih hidup. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, buat setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar kami untuk senantiasa kami terus boleh bersyukur. Kami mau terus bersyukur ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kalau hari ini di dalam suasana pandemik yang melanda seluruh dunia, Tuhan sedang melatih kami untuk berdiam diri. Kami tahu kalau Tuhan yang melatih kami berdiam diri, Tuhan sedang mempersiapkan kami. Tuhan sedang mempersiapkan gereja-Mu untuk mengalami satu mujizat lagi yang seringkali kami tidak mengerti. Hari ini ya Bapa, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan mempersiapkan setiap kami. Tuhan menguduskan hidup kami. Tuhan menguduskan, melayakkan kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari periksa hidupmu.
Hari-hari ini kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Saudara yang berada di rumah-rumah, saudara yang berada dimanapun juga, mari kita siapkan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Abah buat pertolongan dan kasih setiamu Tuhan. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, mari kita ambil roti saudara. Ambil roti di tangan kanan kita. Oh rabaya sikarabaya shandaraba. Sikarabaya shandarabaya shandara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat roti. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang ada di rumah-rumah, yang roti saudara sudah angkat tinggi-tinggi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengambil anggur saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi yang dalamnya adalah anggur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia saudara. Oh rabaya shikarama. Inamaya shikinamaya shandarama. Oh rabaya shikinamaya shandarama. Inamaya shandaramaya shikinamaya shandarama. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus yang boleh kami lakukan hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk minggu yang baru, bulan yang baru di dalam tahun New Dimension ini Tuhan. Terima kasih di tengah-tengah pandemi kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Kami masih boleh mengadakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar firman, yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang tidak ada pengharapan, ada jalan keluar. Terima kasih ya Abah ya Bapa buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.